sendiri yang mendengar, itu namanya hamsah. Kata orang kita desahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Zaman sekarang tak kedengaran. Kenapa tak kedengaran? Karena helikopter di mana-mana. Sebagian masjid pakai air pula 2 liter. Yang sholat di dekat itu habis basah baju, macam kena hujan. Sejak kapan kipas angin ini masuk masjid? Sejak masjid menjadi panas. Kapan masjid menjadi panas? Sejak masjid berdinding batu. Pada waktu siang disinari matahari, batu menyimpan panas. Siang dia sejuk, malam dia panas. Maka maghrib isya kalau tak hidup kipas, orang kepanasan. Dulu kita tinggal di iklim tropis, panas tapi masjid sejuk. Kenapa? Karena dindingnya kayu, dia tidak menyimpan panas. Saya bukan mau mengatakan Bapak Ibu kalau gitu kita robohkan sajalah, balik ke kayu balik. Bukan itu maksud saya. Saya mau menjelaskan bahwa efek dari perubahan itu berpengaruh kepada sholat kita. Nah, menyikapi itu sebagian masjid berhentilah helikopter ini. Akhirnya ditutup semua lubang-lubang, dibuat AC. Alhamdulillah, ceramah pun tenang, pakai AC. Pengurus tak tenang, bayar listrik melonjak harga. Jadi kalau cerita masalah-masalah masjid perkembangannya, dulu orang bangun masjid itu diperhatikan letak arah angin. Makanya jangan heran masjid-masjid tua itu kenapa tidak ada AC, tak ada kipas, bisa anginnya, karena memperhatikan arah angin. Kenapa begitu? Karena zaman dulu tanah lapang, bebas. Sekarang jangankan mau menetapkan arah angin, bisa saja di kota bangun masjid, alhamdulillah. Karena kita tidak lagi punya tanah yang cukup, dan ini berpengaruh pada sholat kita. Kalau sudah panas, maka orang pun tak khusyuk lagi. Ini cerita orang awam di situ, umum, masyarakat umum. Nah, lalu ini semua berpengaruh perkembangan zaman ini terhadap sholat kita. Jadi bagaimana dalam ajaran Islam? Dari mulai berwuduknya diputar keran. Kalau di Maroko orang wuduk tak pakai keran, tapi kolam. Dekat masjid itu kolam. Dan di Sumatera Barat, di masjid-masjid tua, saya lihat pakai kolam. Saya baru pulang dari Indragiri Hilir, Masjid Miftahul Jannah, di belakang saya tengok kolam. Airnya sejuk. Orang ambil air, basuh tangan, maka saat membasuh tangan itulah masuk niat. Bagi yang melafazkan niat, dia ucapkan di mulut. Bagi yang tidak, dalam hatinya saja. Aku berwudu ini untuk menghilangkan hadas kecil, supaya salatku diterima Allah Subhanahu wa taala. Saat air membasuh tangan, keluarlah dosa-dosa dari celah-celah jari jemari tangan. Dimasukkan air ke mulut sampai ke hidung, keluarlah dosa-dosa dari celah lidah yang selama ini berkata-kata batil tak baik. Dibasuhkan air ke wajah, keluarlah dosa dari kelopak-kelopak biji mata. Dibasuhkan tangan, setelah tangan basah diusapkan ke kepala, menyambung ke telinga. Menurut satu mazhab yang lain air kepala, lain air telinga. Dua-duanya benar karena hadisnya sahih tentang itu. Riwayat Utsman bin Affan, air kepala menyambung ke telinga. Riwayat Abu Hurairah, air kepala lain, air telinga lain. Dua-duanya sah. Yang jelas dalam hadis riwayat Ibnu Majah, saat air mengusap kepala, maka keluarlah dosa isi otak kepala sampai keluar dari lubang telinga. Ketika air disiramkan ke kaki,
keluarlah dosa-dosa kaki sampai di celah-celah kuku kaki. Maka kaki apalagi yang rapat sampai tertutup tak masuk air dianjurkan tahlil. Tahlil artinya mencelah-celahi, dibasuh supaya masuk satu sisi supaya bersih, di sisi lain keluar dosa dari celah-celah kuku-kuku kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selesai itu barulah batinnya sudah suci bersih, baru dia tutup, Allahumma ja'alni minat tawwabi, jadikan aku orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan batin hati, waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hamba Allah yang saleh. Dari tempat wudu masuk ke dalam kamar mandi, dari tempat wudu, dari tempat WC dianjurkan berwudu tidak di tempat di situ buang air besar dan kecil. Kenapa? Ammatul waswasah, secara umum waswasah itu muncul dari tempat bersatunya tempat bersuci dengan tempat buang air besar dan kecil. Andai tak terelakkan, masjid kita beda, tempat wudhu di sini, tempat buang air kecil di sana. Tapi andai tak terelakkan berwudhu di tempat buang air kecil, maka apa boleh buat? Darurat, maka dia tetap memakai alas kaki. Alas kaki orang Mesir menyebutnya kop-kop. Kop-kop itu kayu yang dikasih dengan pengikat, namanya kita terompah kayu. Sampai sekarang masjid-masjid di Mesir pakai masjid terompah kayu. Kenapa? Karena kalau tapak kaki menginjak maka datang waswasah. Setan berbisik, ada celah sedikit dia masuk. Tadi kakimu itu menginjak bekas kencing, tadi kakimu menginjak. Orang yang ragu dia goyang. Begitu mau masuk masjid, jangan-jangan kakiku tadi kena kencing, padahal tidak, setan. Oleh sebab itu dipadamkan godaan setan ini dengan memakai. Tapi kalau dia tidak di dalam, di sini, maka cukuplah dia berwudu. Sekarang diputar keran, air mengalir deras. Kalau ditampung itu bisa satu ember besar, padahal Nabi berwudu sedikit saja. Ustadz samakan pula wudhu Nabi di Arab itu kan air payah. Di tempat kita air banyak, sungai Siak, air dari atas, hujan lebat, air mata air, air sungai. Saya bukan masalah air banyaknya. Innal mubazzirin, orang yang mubazir, kanu ikhwanas syayatin, saudara setan. Bukan masalah air, air banyak apa penting, bukan masalah air banyaknya, masalah mubazirnya. Maka ada unsur di sana tabzir, la tubazir tabzira. Janganlah engkau berlaku mubazir, berlebih-lebihan, karena semua yang berlebihan adalah kerja setan. Dari tempat wudu masuk ke dalam, hati tetap dijaga. Hati yang tadi sudah fokus, konsentrasi, yang sudah diajak khusyuk mengingat dosa kepala, dosa telinga, dosa mulut, maka jangan dipalingkan hati. Rabbana la tuzigh, jangan baca la tuzigh. Saya dengar orang baca Rabbana la tuzigh qulubana, bukan la tuzigh, itu ada titiknya di atas ghain. Rabbana la tuzigh, jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah hati kami khusyuk mengusap mata, ingat dosa keluar. Setelah hati kami khusyuk mengusap kepala, ingat dosa keluar. Jangan palingkan hati kami berpaling kepada yang lain ya Allah. Maka saat itu kita dilarang menjalinkan jari jemari. Naik ke atas, bunyi-bunyi, klotak. Dilarang orang, Pak, jangan bunyikan.
Peduli apa ente? Tangan saya mau patah, mau terkilir, apa urusan? Ini bukan masalah tangan, ini masalah hati berpaling. Lalu bagaimana supaya tak berpaling dari tempat wudhu kemari? Pendek, dekat. Orang zaman dulu Masjid Sahabuddin Siak, masjid di atas. Orang berwudhu dari tepi sungai Siak, naik ke atas, hatinya bisa kali berpaling, maka dari tempat berwudhu ke atas beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah, zikir, bukan memain-mainkan jari jemari. Tasbih, Nabi melarang tasbih karena dapat memalingkan hati. Intinya kekhusyuan hati dijaga. Sampai ke pintu masjid pun tetap ada jaga, waspada, jangan sampai lalai. Kaki kiri apa kaki kanan? Kanan. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid, tidak langsung sholat yang berat, sholat isya, sholat maghrib, tidak langsung. Lalu apa dulu? Usolli sunnatan tahiyatul masjid, salat menghormati masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat 2 rakaat. Salat menghormati, memuliakan masjid, mengingat Allah di atas muka bumi Allah, maka dia angkat takbiratul ihram, Allahu akbar. Intizarus salat, menunggu salat. Bukan salat itu menunggu kita. Intizarus salat, kita yang menunggu salat. Hari zuhur jam 12:10 masuk ke masjid jam 12, 10 menit lagi duduk. Apa kerja duduk? Buka Quran. Quran sekarang repot, ribet. Sudah ada simple, langsung www.qurandigital.com, baca, tutup, masuk suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, didengar telinga. Karena ucapan mulut yang didengar telinga masuk ke otak, masuk ke jantung, masuk ke anggota tubuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ketika azan dikumandangkan, orang yang melihara anjing dekat masjid bersaut-sautan anjing. Kenapa anjing itu menyawat pakcik? Karena anjing melihat jin setan lari pontang-panting ketika mendengar azan. Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari. Kenapa? Karena suara takbir yang kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya dipanggil muazzin yang paling kuat suara. Tapi sekarang yang suara paling kuat tak mau ke masjid. Akhirnya suara yang lemah lembut lain ke masjid. Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa tidak ini, kata dia. Itulah keadaan sekarang. Makanya yusannul adzanu li ghairi shalah. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i dianjurkan azan di luar sholat. Di luar sholat dianjurkan azan. Kapan? Al-masru', orang yang kerasukan setan. Mana tahu ibu ngajar di sekolah ada anak SMP kerasukan setan, bingung gimana nih azan, ku telinganya kuat-kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah kalau setan itu tak terkejut, anak itu terkejut. Azan kuat-kuat mengusir dia. Maka ini dianjurkan. Hadis tentang setan lari terbirit-birit, alaiha duratun, sampai terkentut-kentut, hadis sahih. Maka ketika itu kita jawab azan, kecuali lafaz hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang menyambut suara azan,
tidak berbicara sepatah kata pun, ditutupnya dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Apa kata Nabi? Wajabat lahu syafaati, wajiblah dia mendapatkan syafaatku hari kiamat. Itulah kenapa orang itu tegak. Kenapa dia tegak Pak Ustaz? Jawab azan. Kenapa dia menjawab azan? Entahlah, saya tak tahu, dari dulu orang tegak aja kalau terlambat. Dia menjawab azan karena Nabi menjanjikan wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaatku, karena dia sudah mendoakan wasyarafan wad darajatal 'aliyatar rafi'ah, berikan kedudukan yang tinggi untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibalaslah doa itu dengan syafaat, Allah yang memberikan balasan. Lalu qabliyah, ma baina kulli adzanaini salah, antara azan iqamat salat, azan iqamat. Makanya cepat datang ke masjid, urutannya jelas. Ibarat main bola, pemanasan dulu, lari-lari dulu, lompat-lompat dulu, baru main. Ini enggak, begitu masuk langsung apa tak kemana-mana filenya. Oke lah sekali-sekali, tapi tiap hari macam itu, ini yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sibuk rapat ini Pak Ustaz, rapat. Memangnya kalau kita mati, direktur kita itu mau ikut ke dalam? Oleh sebab itu, inilah yang akan kita bawa solat di akhir zaman menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian solat sunnah qabliyah. Saya amat-amat heran, hari ini orang santai saja. Kamu kenapa tak qabliyah? Qabliyah itu kan sunat Pak. Sunat itu artinya apa? Dilaksanakan dapat pahala, tak dilaksanakan tidak apa-apa. Inilah yang jadi masalah. Dilaksanakan dapat pahala, tak dilaksanakan tidak apa-apa. Itu robah itu. Tulis di dinding besar-besar. Tambah satu lagi, sob rapat, matikan HP, satu lagi. Qabliyah dilaksanakan baik, tidak dilaksanakan bisa jadi apa-apa. Man shalla itsnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat qabliyah ba'diyah istiqamah, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya istana tempat tinggal di dalam surga. Orang kaya yang bangun masjid megah mewah ini balasannya surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah baitan mithlahu fil jannah, dibangunkan Allah satu istana dalam surga. Senyum yang punya duit bangun masjid, yang susah meleleh air mata. Saya bagaimana mau punya istana? Di dunia buat rumah tak bisa, gimana mau buat masjid? Jangan sedih saudaraku. Yang kaya bangun masjid, yang susah sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Pak Ustaz, ya kalau ba'diyahnya sekali dapat tak Pak Ustaz? Dapatlah istana-istanaan kecil. Dia pula bertanya yang tidak-tidak. Buatlah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang tak bisa tegak, duduk. Nabi sholat sunat duduk. Diejek kawan, biarkan dia ngejek, pahala dia pindah ke kita. Tak usah kita pentingkan cakap orang, karena kalau kita ikut cakap orang ini, orang sekarang cakapnya tidak-tidak. Kita ke masjid dia resek, ente kemana? Ke masjid. Kawan kita yang kemarin ke masjid 2 hari mati. Pokoknya datang. Ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai qabliyah, barulah masuk ke dalam inti. Tapi muqaddimahnya panjang. Ada namanya sampul. Ketika dibuka ada namanya prakata. Setelah itu ada namanya pendahuluan.
masuk bab satu, daftar isi bab 1, baru pembahasan sholat begitu. Wudu, khusyuk wudu, jawab azan, khusyuk, masuk masjid, khusyuk, qabliyah, tahiyatul masjid, qabliyah, baru langkah ke-6, barulah masuk inti sholat. Saya pakai usolli, silakan. Saya tak pakai usolli, tak masalah. Allahu Akbar. Dia kok tak berniat? Dia berniat, niatnya dalam hati. Kenapa tak saya dengar? Dalam hati gimana mendengarnya? Dalam hati dia. Yang satu dilafazkannya, usolli fardal isya 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Orang NU, orang Perti, orang tarekat, kaum tua, itu semua pakai usolli. Muhammadiyah, Persis, kelompok kaum muda tak pakai, silakan. Selama dia solat, berkelailah antara usolli tak usolli, ketawa yang tak ke masjid. Maka yang pakai usolli sah, karena yang pakai usolli itu gunanya lidaf'il waswasah, untuk menolak waswas. Begitu kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, fikih versi 4 mazhab. Dia kutip pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang melafazkan niat. Yang melafazkan niat untuk menolak waswas. Usolli fardal isya 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Iftitah pertama. Ada yang menambah pakai iftitah kedua. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mulut mengucap, pikiran fokus, hati mengingat. Connect antara mulut dengan hati. Allahu Akbar kabira, mulut mengucap, hati berkata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini Ustaz ngomong yakin betul Ustaz. Apakah Nabi itu ngomong waktu sholat? Bukannya Nabi itu diam aja? Enggak, Nabi mengucap. Dari mana Ustaz tahu? Tabi'in bertanya kepada sahabat. Nama sahabatnya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, wahai Khabbab, apakah Nabi kalau sholat itu mulutnya bergerak atau diam saja? Kata Khabbab ibnul Arth, saya lihat Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Nabi kan di depan, engkau di belakang. Dari mana kau tahu? Apa kata Khabbab? Aku lihat bittirabi lihyati, jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Nabi itu berjambang berjenggot, bergoyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kan diam aja. Diam aja itulah yang membuat pikiran tak kemana-mana. Jangan diam. Takbir itu mengusir setan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Diusir setan dengan takbir itu. Nah, kalau terganggu kawan di sebelah, aku terganggu dengan takbir, berarti kau setan. Nah, hanya setan saja yang terganggu dengan takbir. Allah, janganlah pula kuat-kuat. Mentang-mentang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulut mengucap A'udzubillahi minasy. Idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah. Jangan langsung baca, minta lindung sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan digas satu nafas, tarik banyak-banyak. Sekaligus sama kul wallah, habis semua. Dia pun tak ingat tak kapan dia mengucapkan, tak kapan dia membaca ayat apa yang dibaca, tak ingat. Maka sholat itu yang kita bayangkan itu apa Pak Ustaz? Apakah lafaz alif, lam, lam, ha ada tasydid? Bukan. Apakah yang dibayangkan itu Ka'bah? Bukan. Merasa diperhatikan oleh dia. Dia itu siapa? Wujud. Dia ada, tapi adanya tak macam kita. Abdul Somad nih ada, tapi Abdul Somad bisa jadi tiada karena keberadaan Abdul Somad karena diadakan oleh Dia yang Maha Ada. Sedangkan dia tetap ada, wajibul wujud. Kapan dia ada? Dia qidam, dia tak berawal. Kapan dia akhir? Abdul Somad akan tua, akan sakit, akan mati, akan dimakan cacing tanah, akan busuk. Dia tidak, dia baqa, dia tak berawal, dia tak berakhir. Kalau dipejamkan mata, nampak biru, merah, kuning, hijau, itukah dia? Tidak. Mukhalafatuhu lil hawadis. Nampak bulat? Bukan. Nampak petak? Tidak. Nampak bintang-bintang? Berarti berkunang-kunang, lah tinggi. Dia tak berupa. Mukhalafatuhu lil hawadis. Dia bertentangan, tak sama dengan yang hawadis, dengan makhluk-makhluk ini. Ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, terbayang di kepalamu, maka dia bukan seperti itu. Begitulah kita meyakini salat. Dipejamkan apa dibukakan Pak Ustaz? Buka. Kalau saya bukakan nampak saya anak kawan saya main-main pistol-pistolan, tutup. Tapi kalau tak ada yang mengganggu, buka. Karena sahabat Nabi membuka. Dari mana Pak Ustaz tahu sahabat Nabi sholat buka mata? Pernah Ustaz sholat sama mereka? Tidak. Dari mana Ustaz tahu? Ketika mereka sedang sholat, mereka melihat Nabi di depan membuka sendal. Nabi sholat pakai sendal. Ketika itu pasir, belum ada karpet. Nabi buka sendal, sahabat menengok, dan mereka semua di belakang buka sendal. Begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tengok sendal sudah berserak-serak di belakang. Kenapa kalian buka? Kata sahabat, kami melihat engkau buka sendal, maka kami tak pikir-pikir panjang, kami langsung ikut buka sendal. Aku buka sendal karena tadi Jibril datang. Kata Jibril, sendalmu bernajis, maka aku buka. Kalian kenapa buka? Tengok, sahabat Nabi melihat mereka itu terjaga. Siapa bilang sholat hilang kesadaran? Ambo Pak Ustaz, kalau lah sholat kau naik ke Sidratul Muntaha. Bohong. Tukang obat itu. Sahabat Nabi yang radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka salat tetap terjaga, tetap sadar, bukan hilang ingatan, tapi kita tetap konsen, tidak lari kemana-mana pikiran. Tapi dari awal step-stepnya itu mesti diikutkan. Ayat ruku Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Kening, tempat paling tinggi, tempat paling mulia, tempat paling terhormat. Empelkan ke tempat tapak kaki yang rendah. Siapapun masuk ke masjid ini, maka dia hina. Keningnya sama dengan tapak kaki rendah. Masjid artinya tempat sujud. Masjid diambil dari kata sajad. Padahal kita lebih lama duduk. Duduk bahasa Arabnya majlis.
Kenapa ini tak disebut majelis? Duduk, maka disebut majelis permusyawaratan rakyat. Karena mereka di situ duduk-duduk aja kerjanya dapat duit. Majelis artinya tempat duduk. Kalau tempat toga, makam Ibrahim. Kenapa disebut makam Ibrahim? Karena ada tapak kaki Ibrahim. Ibrahim tegak waktu bangun Ka'bah, lunak batu itu dipijaknya macam semen yang belum kering, maka disebut makam. Tempat tegak makam, tempat duduk majelis. Tapi ini bukan majelis, ini masjid, tempat sujud. Padahal sujud paling sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegak lebih lama, duduk lebih lama, sujud sebentar. Tapi di sebentar itulah orang paling dekat dengan Allah. Jangan sia-siakan. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Kau yang maha tinggi. A'la, aku rendah, aku hina, aku kotor, aku najis, aku sampah di hadapanmu. Subhana rabbiyal a'la, kau yang maha tinggi. Wa bihamdih, segala puja-puji hanya kepada Engkau. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. 8 permintaan. Bukan tanggung. Bapak pengurus masjid bawa proposal ke Kesra, minta permintaan satu saja. Tolong buatkan kamar mandi masjid. Tolong buatkan teras masjid. Ini yang diminta ini 8. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tapi banyak orang yang tak ingat entah apa yang dia minta tadi. 4 kali dia minta. 4 kali 8, 8, 8, 16 tambah 32 kali dia ajukan proposal ini. Dia tak ingat entah apa yang dia minta. Rabbil firli, ampunkan aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, muliakan aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, kasih aku rezeki, wahdini, beri aku petunjuk jalan hidayah, wa'afini, sehatkan badanku, wa'fu anni, maafkan segala kesalahan. Renungkan maknanya. Saya tak nyuruh bapak ibu menterjemahkan solat macam film barat di internet, macam film di TV diterjemahkan pakai dubbing. Rabbil firli, please forgive me, warhamni, bless me, maafkan aku. Enggak, yang penting kita paham. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud lagi. Lalu kemudian 4 semuanya kita serahkan kepada Allah. At-tahiyatul, puji-pujian, penghormatan, mubarakatul, semua keberkahan-keberkahan, salawat, doa-doa permohonan, thayyibat, yang baik-baik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan punya Abdul Samad, bukan punya Pak Imam, bukan punya Pak Pengurus, bukan punya gubernur, bukan punya presiden. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Setelah Allah bersalam kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Banyak orang sekarang tak ingat dia entah kapan bersalam ke Nabi. Tak pernah putus hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Enaklah ibu ya pergi haji di Makkah, nanti ziarah ke makam Nabi di Madinah, ucapkan salam dekat makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum. Kami di Pekanbaru, kita di Pekanbaru tadi bolak-balik mengucapkan salam. Tahiyatul masjid, assalamualaikum. Qabliyah isya, assalamualaikum. Salat isya 2 kali, tasyahud awal, tasyahud akhir, ba'diyah isya 5 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lengkap. Habis itu baru semua yang hadir di masjid ini. Makanya anak-anak dibawa, istri dibawa, supaya apa?
supaya dapat doa semua orang Islam. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Selesai itu barulah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ketika lafaz Allah itulah baru naik telunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Karena Nabi setiap menyebut kata Allah telunjuknya naik ke atas. Allah, Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya anak-anak muda remaja masjid sekarang kalau mau berfoto untuk melawan, ini apa artinya ini? I swear. Kalau sudah I swear, sebelah kanan dua, sebelah kiri memegang Alkitab, the Holy Gospel. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Haleluya. Ini bukan main-main ini. Orang Islam banyak tak paham, anak-anak gadis, mahasiswa, bahkan dosennya berfoto. Apa maksudnya? Entahlah. Aku pun tak tahu. Orang sekarang banyak tak tahu tak apa dia buat. Allah. Tapi masa kampanye nanti gini jangan, gini pun jangan. Saya tak mau. Nanti saya buat gini, coblos nomor 1 gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup? Tak cukup. Tambah. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ampunkan aku yang lama-lama, ampunkan aku yang baru-baru, ampunkan aku yang tersimpan di dalam. Wa ma'a'lantu, ampunkan aku yang nampak di mulut, nampak di mata, nampak di otak. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ada dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku orang yang zalim. Cukup? Tak cukup. Minta 4 sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Selamatkan aku dari azab jahannam. Wa min azabil qabr. Selamatkan aku dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Selamatkan aku dari azab hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Selamatkan aku dari fitnah al-masih palsu, masih dajjal. Cukup. Tambah terakhir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi imam kami cepat betul Pak Ustaz. Ikut aja lah dia. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Imam apa namanya? Imam kilat namanya. Tapi imam kita tadi tidak, bacanya sedang. Ustaznya menyindir? Enggak. Saya tak pernah ceramah menyindir. Tadi janji 30 menit, sekarang sudah 39 menit, 40 menit setelah sholat isya. Dari sholat maghrib tadi 40, habis sholat isya 40 tambah 40 pas 80 menit. 1 jam 20 menit kita ceramah malam ini. Itulah kajian kita, judulnya sholat di akhir zaman. Masjid-masjid mesti diisi, karena kalau tidak istahwadan alaihimus syayatin, satu kampung diganggu setan. Jangan heran istrinya kesetanan, suaminya kesetanan, anaknya kesetanan karena meninggalkan sholat berjamaah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak tutur kata menyinggung perasaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.